Perkenalkan, nama saya Reza Rizata. Di sini saya akan menjelaskan soal dari persamaan elips pusat H, K. Di sini ada soal tentukan persamaan elips dengan fokus B1 2,4 dan B2 8,4 serta titik puncak kanan yaitu 10,4. Di sini kita mencari H-nya yaitu 2 tambah 8. 2-nya dari B1 bagian X, 8-nya dari B2 bagian X dibagi 2 yaitu 10 bagi 2 yaitu 5, dan K-nya di sini sudah diketahui yaitu 4, pusatnya 5,4. Di sini kita lanjut mencarinya yaitu 8 kurang 5. 8-nya dari B2 bagian X, 5-nya dari A. 8 kurang 5 hasilnya 3. Terus kita lanjut mencari A. 10 kurang 5, 10-nya dari P bagian X kurang 5, 5-nya itu K. Jadi hasilnya nih 5. Kita lanjut mencari B-nya itu B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 kurang C pangkat 2, yaitu A pangkat 2-nya 25, C pangkat 2 jadi 9, jadi B pangkat 2-nya itu 16. Di sini kita langsung mensubstitusikan saja X min 5 pangkat 2 per A pangkat 2. Ini rumusnya jadi tambah X kurang 4 pangkat 2 per B pangkat 2. Jadi kita tinggal substitusikan ke rumus ini. Jadi hasilnya X min 5 pangkat 2 per 25 tambah X min 4 pangkat 2 per 16 sama dengan 1. Saya ingin membahas soal tentukan persamaan garis singgung pada elips di titik 4,0 dan X pangkat 2 per 16 tambah Y pangkat 2 per 9 sama dengan 1. Sebelum pembuktian kita harus cek dulu dengan cara mensubstitusikannya. X kita ganti 4, Y kita ganti 0. Jadi 4 pangkat 2 per 16 tambah 0 pangkat 2 per 9 sama dengan 1. 4 pangkat 2 hasilnya 16 per 16 tambah 0 pangkat 2 hasilnya tetap 0 per 9 sama dengan 1. 16 per 16 hasilnya 1, 0 per 9 hasilnya 0. Jadi di sini kita ketemu 1 banding 1. Setelah itu kita lanjut pembuktiannya. Ini rumusnya X pangkat 2 per 16 tambah Y pangkat 2 per 9 sama dengan 1. Kita buat X pangkat 2 ini menjadi X kali X1 per 16 tambah Y nya sama Y kali Y1 per 9 sama dengan 1. X1 ini kita ganti 4, Y1 nya kita ganti 0. Jadi X kali 4 per 16 tambah Y kali 0 per 9 sama dengan 1. Jadi karena ini nggak bisa dibagi, jadi kita bagi sama-sama dibagi 4. Jadi 4 bagi 4 1, kita turunin jadi X saja. 16 bagi 4 jadi 4. Dan ini 0 kali Y sama dengan 0. Terus 0 dibagi 9 sama dengan 0. Jadi sama dengan 1. Jadi di sini kita sudah menemukan hasilnya X per 4 sama dengan 1. Karena kita mau cari X-nya, jadi sama-sama dikali 4. Jadi X per 4 kali 4 sama dengan X. 1 kali 4 sama dengan 4. Terima kasih. Semuanya, saya Lisa Zaria Evan. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang elips, yaitu garis singgung elips yang bergradian M. Sebelum saya masuk ke soalnya, di sini saya ada rumus dari garis singgung elips yang bergradian M. Nah, rumus ini itu adalah Y min K sama dengan M dikali X min H plus minus kuadrat plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat dikali M kuadrat. Nah,
di sini saya ada soal yaitu persamaan garis sinum elips yaitu x min 2 kuadrat per 8 ditambah y min 4 kuadrat per 9 sama dengan 1 bergradian 3 adalah. Nah, kalau mendapatkan soal seperti ini, yang pertama-tama harus kita cari itu adalah A-nya dulu. Nah, di sini tuh A kuadratnya dulu. Nah, A kuadratnya itu tuh di sini ada 8. Terus B kuadratnya itu ada 9. M-nya itu ada 3. M itu adalah gradien. Langsung kita tulis aja rumusnya di sini. Terus kita masukin aja. Jadi Y min K-nya itu 4. Jadi Y min K jadi Y plus 4 karena min ketemu min jadi plus. Terus sama dengan M atau M-nya kan 3 dalam kurung X plus 2 terus plus minus akar 9 tambah 8 dikali 3 kuadrat. Kemudian Y plus 4 sama dengan ini kita kaliin, jadi 3 dikali X sama dengan 3X, terus 3 dikali 2 sama dengan 6. Terus di sini kita tulis plus minus 8, jadi 3 kuadrat itu kan 9, 9 kali 8 itu 72. Kita tulis di sini, terus 9-nya tepat. Terus Y plus 4 sama dengan 3X plus 6 plus minus 81. Y plus 4 sama dengan 3X plus 6 plus minus 9. Apa ada 81 kan 9. Terus Y sama dengan 3X plus 6 dikurang 4. 4 itu dari sini kita pindahin ke belakang. Terus plus minus 9. Nah, ini kita dapat Y sama dengan 3X plus 2 karena 6 dikurang 4 sama dengan 2 plus minus 9. Atau bisa kita tulis seperti ini kalau plus minusnya. Jadi Y sama dengan 3X plus 2 plus 9 sama dengan 3X plus 11. Terus ini Y1 ya. Terus Y2 nya itu 3X plus 2 min 9 sama dengan 3X min 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan elips di titik pusat 0,0. Nah, jadi sini saya ada soal. Tentukan persamaan elips dengan fokus F1 sama dengan F1 yaitu min 6,0, F2 itu 6,0 dan titik puncaknya itu 10,0. Nah, langsung aja kita jawab. Nah, sebelum kita jawab, di sini terdapat rumus dari persamaan elips dengan titik di 0,0 yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena di sini A-nya itu sama dengan 10, C-nya itu sama dengan 6, dan B-nya itu belum diketahui. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya, kita harus mencari B-nya terlebih dahulu. Nah, rumus mencari B itu B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Jadi B-nya itu 8. Langsung aja kita masukin angka-angkanya ke dalam rumus. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat, X kuadrat per A kuadrat itu kan A-nya itu 10 kan, jadi 10 kuadrat. Nah, Y kuadrat per B kuadrat, nah B-nya itu 8, jadi 8 kuadrat sama dengan 1. Nah, setelah itu kita dapat menentukan hasil akhirnya itu X kuadrat per 10 kali 10 yaitu 100 dan Y kuadrat plus Y kuadrat per 8 dikali 8 64 sama dengan 1. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa gambar bentuk elips itu seperti ini. Nah, kesimpulannya itu jumlah A itu lebih besar dari B, jadi elipsnya itu mendatar seperti ini. Halo semua, jadi saya akan menjelaskan sebuah materi elips, yaitu persamaan elips yang berpusat di titik 0,0. Jadi saya akan memaparkan salah satu contoh soal, yaitu tentukan
persamaan elips yang berpusat di titik 0,0 jika titik puncak dan titik fokusnya sebagai berikut. Yang pertama ada titik puncaknya yang berkoordinat di 3,0 dan min 3,0 yang dapat kita identifikasi sebagai plus minus A,0. Selanjutnya ada fokus yang berkoordinat di 1,0 dan min 1,0 yang dapat kita identifikasi sebagai plus minus C,0. Dari soal yang saya sebutkan tadi, dapat diketahui bahwa A-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 1. Dan dari yang kita ketahui tadi, nilai A dan C-nya lebih besar A dibanding C, maka hal ini membuktikan bahwa jenis elips ini adalah elips seri horizontal. Nah, untuk cara pengerjaan sendiri adalah untuk rumus persamaan dari elips sendiri adalah x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Tetapi permasalahannya kali ini adalah kita tidak memiliki nilai dari b kuadratnya. Maka dari itu kita perlu untuk mencari b kuadratnya. Bagaimana sih caranya? Jadi untuk mencari b kuadratnya kita perlu memakai rumus c kuadrat sama dengan a kuadrat dikurang b kuadrat. Jika kita sudah menuliskan rumus tersebut, tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi ke dalam rumus tersebut. Maka didapatkan nilai sebagai berikut. 1 kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurang b kuadrat. Jika semuanya sudah kita kuadratkan, didapatkan hasil 1 sama dengan 9 min b kuadrat. Lalu untuk b kuadrat dan satunya kita pindah ruaskan. Jadi nilainya adalah b kuadrat sama dengan 9 dikurang 1. 9 dikurang 1 memiliki hasil adalah 8. Maka didapatkan nilai b kuadrat adalah 8. Langkah berikutnya atau yang bisa kita sebut sebagai langkah terakhir adalah mensubstitusi nilai-nilai yang sudah kita cari sebelumnya ataupun yang memang sudah ada ke dalam persamaan. Persamaan yang saya maksud ini adalah yang x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Jadi jika kita mensubstitusi nilai-nilai yang sudah kita ketahui sebelumnya, maka didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu x kuadrat per 9 plus y kuadrat per 8 sama dengan 1. Maka ini adalah hasilnya. Tadi saya membahas tentang persamaan elips terhadap titik 0,0. Maka selanjutnya saat ini saya akan menjelaskan materi elips tentang persamaan garis singgung yang ditarik dari luar elips. Jadi saya memiliki sebuah soal yang berbunyi salah satu persamaan garis singgung yang ditarik dari titik 0,5 yang ke lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5 adalah. Jadi dari soal ini diketahui bahwa koordinatnya adalah 0,5 yang dimana 0-nya berarti adalah x1 dan 5-nya sebagai y1 ke lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5. Jadi dari soal ini diketahui, kita perlu pembuktian dulu mengapa sih ini bisa disebut sebagai di luar elips. Jadi sini caranya adalah yang tadi koordinat titik 0,5-nya itu dikuadratkan lalu dijumlahkan. Seperti yang sudah tertera di sini, 0 kuadrat plus 5 kuadrat hasilnya adalah 25, yang dimana 25 itu lebih besar daripada 5. Yang hal ini menunjukkan bahwa koordinat ini atau titik ini berada di luar elips. Selanjutnya adalah mencari persamaan garis singgung. Jadi untuk rumus dari mencari persamaan garis singgung sendiri adalah y min y1 plus m dalam kurung x min x1. Ya sudah, jika kita sudah mengetahui rumusnya, tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Untuk y1-nya adalah 5 dan untuk x1-nya adalah 0. Jadi didapati nilainya adalah y min 5 sama dengan m dalam kurung x min 0. Lalu m dikali x sama dengan mx dikali min 0 sama 0. Lalu dipindah ruaskan 5-nya ke kanan untuk mengganti nilai 0 tersebut.
maka didapatkan persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus 5. Jadi tugas kita selanjutnya adalah mencari bagaimana caranya agar si MX-nya ini ketemu gitu. Langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan persamaan lingkaran yang telah disebutkan tadi yang bernilai X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Lalu untuk variabel Y-nya kuadratnya ini diganti atau disubstitusi dengan variabel Y yang sudah kita cari di persamaan garis singgung sebelumnya. Jadi diketemui bahwa hasilnya adalah X kuadrat plus MX X kuadrat plus dalam kurung MX plus 5 tutup kurung kuadrat sama dengan 5. Lalu tidak sampai situ saja. Selanjutnya adalah semuanya yang ada di dalam kurung itu dikuadratkan, maka didapati X kuadrat plus M kuadrat karena di M-nya ini ada di dalam kurung kuadrat, lalu X-nya juga ikut menjadi kuadrat, lalu plus 10mx. Mengapa? Karena 5 dikali 2 lalu dikali dengan mx hasilnya adalah 10mx. Lalu plus 25. Mengapa? Karena 5 dikali 5 atau 5 kuadrat hasilnya adalah 25. Lalu di akhirnya sama dengan 5. Lalu selanjutnya 5 yang ada di luar ini di ruas kanan itu dimasukkan ke ruas kiri. Jadi yang di ruas kanan menjadi 0. Jadi si 5 di ruas kiri menjadi minus, yang dimana itu mengurangi jumlah si 25 ini yang akhirnya menjadi 20. Lalu kalau sudah seperti itu, si X kuadrat ini bisa menjadi 1 karena X sama dengan 1. Lalu bisa di dalam kurungi, jadi si X-nya ini atau 1 ya, atau yang sudah kita ubah jadi 1 itu bisa digabungkan dengan M kuadrat ini, jadi bisa di dalam kurungkan, yang hasilnya adalah 1 plus M kuadrat X kuadrat plus 10mx plus 20 sama dengan 0. Jadi mengapa di sini saya tandai ABC? Karena ini diperlukan untuk mengidentifikasi di langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah langkah syarat garis menyinggung. Kita mencari nih. Jadi rumus dari langkah ini adalah B kuadrat min 4AC. Nah, inilah mengapa saya menandai di hasil sebelumnya menggunakan ABC, karena itu akan berguna untuk mengerjakan di langkah ini. Jadi jika kita sudah tahu rumusnya, nilai-nilai yang sudah kita ketahui sebelumnya tinggal kita masuki. Jadi seperti di sini didapatkan dalam kurung 10m kuadrat dikurang 4 dalam kurung 1 plus m kuadrat dalam kurung 20 sama dengan 0. Lalu si 10m kuadrat ini kita jumlahkan, yang dimana hasilnya adalah 100m kuadrat. Lalu si yang di ruas kanannya minus itu juga kita jumlahkan, yang dimana 4 dikali 1 kali m kuadrat dikali 20 itu memiliki hasil 80, yang dimana hasilnya adalah 80 dikurang 80m kuadrat sama dengan 0. Lalu untuk yang di bawahnya lagi itu hasilnya 20m kuadrat min 80 sama dengan 0, karena 100m kuadrat kita kurangi dengan 80m kuadrat. Lalu di bawahnya lagi dengan cara memindahkan min 80 ke ruas kanan yang menjadi positif, yang selanjutnya kita bagi antara 20m kuadrat dibagi dengan 80, yang dimana hasilnya adalah m kuadrat sama dengan 4. Lalu kita akarkan, yang dimana M sendiri memiliki hasil kurang lebih ada 2. Nah, untuk langkah terakhir sendiri kita kembali ke rumus persamaan garis singgung yang pertama kali kita kerjakan tadi, yaitu yang depannya yaitu yang Y MX plus 5, yang dimana kita pada langkah pertama kita belum menemukan MX-nya, dan sekarang kita sudah menemukan MX-nya, ya yang
di langkah sebelumnya, sebelum langkah ini yang kita ketemui hasilnya adalah kurang lebih 2. Tinggal kita masukkan ke persamaan garis singgung ini, yang dimana didapatkan hasilnya adalah Y sama dengan plus minus 2X plus 5. Jadi ini adalah hasil akhirnya.